Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 21 April. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Berkuasalah Roh-Mu atas firman-Mu, urapilah mulut hamba-Mu, urapilah firman-Mu, dan biar kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema bagi kita pagi hari ini, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus membuat suatu perumpamaan. Dikatakan ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Seorang hakim yang tidak menghormati siapapun. Ini luar biasa, saudara. Seorang yang tidak takut Tuhan, seorang yang tidak menghormati siapapun, tetapi punya kedudukan penting, punya kedudukan sebagai hakim. Bahkan dikatakan dia tidak peduli kepada siapapun, baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap dirinya sendiri. Dia tidak peduli. Dia siap menanggung segala resiko apapun atas sikap, atas keputusan yang diputuskan oleh hakim ini. Ini benar-benar seorang hakim yang sadis. Dan tidak ada sesuatu yang baik yang bisa diharapkan dari seorang hakim ini. Tetapi sebaliknya ada seorang janda yang miskin, yang dirampas haknya oleh seseorang. Dia mengadukan nasibnya kepada hakim yang lalim ini. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Seorang janda, seorang yang lemah, berhadapan dengan seorang yang bengis, seorang yang lalim. Harusnya janda ini tidak ada guna, tidak ada harapan untuk mengandalkan nasibnya kepada hakim yang lalim ini. Tetapi memang tidak ada pilihan. Seorang janda ini, dia harus berhadapan dengan hakim yang lalim ini. Tetapi kita melihat seorang janda ini dengan gigihnya. Setiap hari dia datang ke sana. Setiap hari dia menggedor-gedor mungkin pagar rumahnya si hakim ini. Beberapa kali hakim ini menolak, dikatakan firman Tuhan. Tetapi akhirnya dia luluh juga. Akhirnya hakim yang lalim sekalipun bisa luluh hatinya. Bayangkan saudara, orang yang tidak takut siapapun, hakim yang tidak menghargai siapapun, bisa luluh hatinya. Oleh karena apa? Seorang yang lemah, seorang janda ini setiap hari mengadukan nasibnya kepada hakim ini. Dari perumpamaan ini yang Yesus mau tegaskan kepada kita, supaya kita berdoalah seperti janda ini dengan tidak jemu-jemu.
Jangan kita tidak berdoa, saudara. Jangan kita melalaikan doa kita. Poin yang kita dapatkan dari renungan kita hari ini, yang pertama, saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap kebenaran. Amin. Tuhan tidak pernah lalai terhadap keadilan. Pada saatnya kebenaran pasti akan bersinar. Janda ini ada di posisi yang benar, walau harapannya tipis. Hakim yang lalim ini sebetulnya melambangkan Tuhan kita. Tuhan yang punya otoritas penuh. Tuhan yang tidak bisa disogok siapapun. Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi siapapun. Tuhan yang satu-satunya adalah tempat kita mengadu segala nasib kita. Adakah nasib kita hari ini dirampas? Adakah nasib kita hari ini tidak ada yang peduli? Tapi Tuhan mau menyatakan kepada kita, mari berdoa kepada Tuhan. Bahwa hakim, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tidak akan lalai untuk membenarkan siapa sebetulnya orang yang benar, siapa yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Walaupun mungkin saat ini kita sedang tertindas, walaupun saat ini hak kita sedang dirampas, tapi percayakan kepada Tuhan. Percayakan kepada Yesus, serahkan kepada Yesus, hakim yang sesungguhnya. Maka pada saatnya kita akan dibenarkan. Kebenaran akan bersinar. Yang kedua, saudara, perumpamaan ini menegaskan kepada kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Satu kehormatan bagi kita, saudara, bisa berkomunikasi dengan raja di atas segala raja. Seandainya kita bisa berkomunikasi dengan seorang presiden saja, saudara, itu sudah menjadi satu kehormatan. Mungkin kita sudah abadikan di rumah kita, kita foto, kita abadikan. Karena apa? Itu kita bahagianya, bangganya, merasa itu terhormat. Tetapi saudara, adakah kita merasa terhormat kalau kita bisa berkomunikasi dengan raja di atas segala raja itu? Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Walau mungkin setiap hari itu saja topik doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita terus berdoa. Jangan kita menganggap, itu saja doa saya. Sepertinya saya tidak beriman, tidak demikian. Tetapi memang Alkitab mengajarkan kita, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita setiap hari menyampaikan segala doa kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan. Justru tanda orang beriman, dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Yang ketiga, saudara, dikatakan ayat yang ke-8a, dikatakan ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ayat ini mau pertegas kepada kita bahwa doa bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan. Jangan sepele dengan doa. Jangan sepele dengan doa. Jangan sepele dengan doa. Tapi mari dengan berdoa kita bisa menyampaikan hal-hal. Kita bisa menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya juga saudara, jangan menganggap rendah juga orang yang walaupun dia orang lemah, tetapi dia orang yang suka berdoa. Karena apa? Tuhan pada saatnya akan membenarkan doanya. Jangan menindas orang yang lemah. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka doanya pun bisa dijawab Tuhan. Mari kita semua orang-orang yang percaya, mari kita jangan sepelekan doa. Mari kita utamakan doa. Setiap kita bangun dari tidur kita, sebelum kita beraktivitas di dalam keseharian kita, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Mari kita menangis di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Inilah yang Tuhan mau sampaikan lewat renungan kita pagi hari ini. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kami lebih jauh, Roh Kudus yang meluruskan firman-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.